Oke, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba performa di antara keempat HP ini guys. Yang pertama ini adalah Redmi Note 10 Pro dengan prosesor 732G-nya. Sedangkan yang ini adalah Poco X3 NFC dengan prosesor yang sama yakni di 732G. Sedangkan yang ini adalah Poco X3 Pro versi update yang lebih bagus lagi dalam segi chipset, yakni di Snapdragon 860 versi paling murah di 3 jutaan. Sedangkan yang ini adalah MediaTek Dimensity. Ya, pasti kalian sudah paham, Poco X3 GT. Nah, kita akan coba antara keempat HP ini manakah yang lebih bagus guys. Dan untuk yang Redmi Note 10 Pro dia menggunakan layar AMOLED, sedangkan yang ini dia menggunakan layar IPS. Yang ini juga layar IPS. Sedangkan yang Poco X3 GT juga menggunakan layar IPS. Jadi seperti itu guys. Untuk kecerahannya ya pasti lebih cerah yang layar AMOLED. Nah, di sini untuk versi MIUI dari Redmi Note 10 Pro dia menggunakan versi MIUI Global versi 12.5.4 stabil yang sudah menggunakan versi Enhance. Sedangkan yang ini itu saya pakein custom ROM yang versi Android 10 biar makin ringan. Sedangkan yang ini saya pakai yang MIUI Global juga versi 12.5.7.0. Dia sudah menggunakan MIUI Enhance yang bisa di extended RAM sampai 2-3 gigaan. Sedangkan yang Poco X3 GT sama. Dia sudah menggunakan MIUI Enhance versi 12.5 di versi 4.0 stabil versi guys. Oke, kita bahas RAM dulu. Di sini untuk Redmi Note 10 Pro dia menggunakan RAM 6GB, sedangkan yang Poco X3 NFC dia menggunakan RAM 8GB. Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro di sini saya pakai RAM yang 6GB. Dan untuk yang Poco X3 GT di sini saya pakai yang RAM 8GB. Sama-sama menggunakan MIUI Enhance semua, tapi yang ini beda, ini custom ROM. Nah, di sini untuk penambahan RAM untuk yang Redmi Note 10 Pro untuk yang varian 6GB cuma bisa menambah RAM-nya cuma sekitar 2 gigaan. Sedangkan yang ini itu belum saya ubah di ROM original. Untuk yang NFC saya pakai custom ROM jadi belum ada. Di Android 10-nya belum ada. Hanya di Android 11 yang ada untuk extended RAM-nya. Belum saya install. Sedangkan yang Poco X3 Pro di sini ini varian yang 6GB. Untuk menambah memorinya itu sekitar 2 GB saja. Sedangkan untuk yang varian 8GB itu bisa menambah sekitar 3 GB untuk RAM pucuane. Ini RAM yang nggak terlalu penting teman-teman, jadi nggak usah kalian pakai lah. Tapi nggak apa-apa kita pakai aja. Jadi ketika kalian pakai extended RAM-nya nanti HP-nya bakalan restart seperti ini. Ya kalau dipikir-pikir untuk yang fitur extended RAM-nya ini nggak terlalu berguna banget. Jadi ini lebih ke gimmick aja biar menambah nilai jual belinya. Biar makin orang tertarik dengan extended RAM-nya ini sama seperti di HP Oppo, Vivo, semuanya sama. Kalau yang Oppo, Vivo extended RAM-nya bisa nambah sampai 5 GB lebih. Jadi totalnya bisa 13 GB untuk RAM-nya saja. Tapi di sini ketika saya tambah RAM-nya nggak pengaruh sama sekali di RAM real-nya. Ini lebih ke multitasking aja sih, atau kalau yang user root itu dari dulu pasti paham mengenai fitur ZRAM ini. Dan di sini keempat HP ini menggunakan layar dengan refresh rate 120 Hz. Kenapa ini kok ada 90 Hz? Karena ini custom ROM. Jadi kalian bisa pilih di 90 Hz-nya. Tapi kita manfaatkan yang 120 Hz. Kenapa? Kalau ada 120 Hz, kenapa pilih yang 90 Hz gitu aja. Tapi bedanya 90 Hz lebih hemat baterai dan lebih enak saat bermain game. Daripada yang 120 Hz tapi gamenya masih banyak yang belum support 120 Hz. Tapi kalau kalian yang ingin hemat baterai ya kalian bisa pilih ke 60 Hz
Dan untuk hasil dari AnTuTu benchmark di sini di Redmi Note 10 Pro skornya di 266.000. Sedangkan untuk yang Poco X3 NFC di sini untuk skornya 351. Sedangkan yang ini itu 571. Dan untuk yang Poco X3 GT lebih tinggi yakni di 678. Dan ini hasil tes awalnya. Dan ketika saya tes lagi dia turun untuk di skornya di 572. Sama dan hampir mendekati yang Poco X3 Pro ini. Dan langsung saja kita akan tes ulang lagi seperti apakah hasilnya. Kita tes langsung mulai. Dan seperti ini guys, jadi untuk yang Poco X3 Pro duluan, terus disusul sama Poco X3 GT, kemudian di Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro. Dan untuk skornya di urutan Redmi Note 10 Pro yang paling kecil di 299, nggak nyampe di 300.000, sedangkan yang Poco X3 NFC di 344. Kemudian untuk yang Poco X3 Pro di sini di 559. Untuk yang Poco X3 GT yang paling tinggi yakni di 585. Kemudian dilanjut untuk suhu di Redmi Note 10 Pro. Di sini untuk suhunya itu mengalami kenaikan sekitar 6 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk suhunya naik di 7,4 derajat Celcius. Kemudian untuk yang Poco X3 GT di sini naik di 4,3 derajat Celcius. Kemudian untuk yang Poco X3 GT di sini 5,3 derajat Celcius. Jadi seperti inilah hasilnya untuk AnTuTu benchmark di keempat HP kentang ini guys. Oke, selanjutnya kita akan tes di CPU throttling. Manakah yang terjadi throttling di keempat HP ini guys. Dan untuk number of thread-nya kita akan ubah ke 100. Terus di sini kita kasih 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Di sini 5 menit aja guys. 5 menit. Ini juga 5 menit. Kita simpan. Oke, kita akan tes. Di sini kita tes dulu 1 2 3. Dan manakah di antara keempat HP ini yang lebih stabil untuk performanya? Atau adakah HP ini yang performanya dibatasi? Jadilah seperti ini hasilnya. Nah, bisa kelihatan di Poco X3 Pro ini terjadi throttling. Ya, warna merah seperti ini penurunan performa. Sedangkan yang Poco X3 GT di sini stabil banget dan paling tinggi guys untuk skornya. Sedangkan untuk yang Poco X3 NFC di sini dia stabil dan mampu mengimbangi Redmi Note 10 Pro. Tapi untuk masalah performa di sininya itu 140-an, sedangkan yang ini 185, sedangkan yang ini 138. Terjadi throttling di sini. Ini yang Poco X3 Pro. Kenapa seperti ini ya? Gimana tanggapan kalian ini guys? Oke, jadi inilah hasilnya guys. Kalian bisa lihat di sini untuk yang Redmi Note 10 Pro dulu. Untuk hasilnya itu di 155, kemudian untuk rata-ratanya di 139, untuk minimalnya di 112. Kemudian untuk yang di Poco X3 NFC di sini, kalau untuk masalah grafik di sini paling bagus di antara keempat ini. Tapi untuk masalah skornya itu di 194. Ini 155. Untuk rata-ratanya di 186, ini rata-ratanya di 139. Untuk minimalnya di 167. Untuk minimalnya di Redmi Note 10 Pro ini di 112.
Ini bisa kelihatan terjadi naik turun banget. Sedangkan yang ini stabil. Ya karena ini custom ROM guys, jadi nggak usah risau. Kemudian dilanjut di sini untuk hasil Poco X3 Pro terjadi frame drop parah di versi MIUI 12.5 Enhanced. Dan kalian bisa lihatlah hasilnya seperti ini. Untuk maksimal awalnya seperti ini di 248. Oke lah. Kemudian di sini untuk rata-ratanya dia turun di 154. Kemudian untuk minimalnya dia turun banget sampai warna oranye seperti ini. Untuk skornya di 130-an. Wow, ini jelek banget guys. Kalau kalian main game terjadi frame drop, nge-lag, nge-freeze, ya ini gambarannya seperti ini. Kemudian untuk yang Poco X3 GT bagus banget hasilnya. Mulai dari grafiknya bagus. Maksimalnya di 200 Hz. Untuk rata-ratanya di 190. Untuk minimalnya di 157 guys. Jadi gimana menurut kalian untuk masalah CPU throttling di keempat HP ini? Seri Poco dan seri Redmi. Oke guys, jadi kita lanjut untuk tes berikutnya di aplikasi Geekbench 5. Dan langsung saja kita tes di sini. Kita tes keempat HP ini manakah yang terbaik. Nah, untuk yang Poco X3 GT ini harganya kemarin flash sale sekitar di 39 jutaan. Jadi kita masukin aja ke daftar HP ini yang di kisaran 3 jutaan. Dan untuk masalah performa antara Poco X3 GT dan Poco X3 Pro ini menurutku hampir sama, tapi lebih bagus selangkah lagi. Ya ibaratnya mirip-mirip seperti di Poco F3. Seperti itu bedanya Dimensity dan Snapdragon. Oke, untuk yang Poco X3 Pro duluan. Untuk skornya di 775. Dan yang ini di Poco X3 GT cuma 718. Kemudian untuk yang multicore-nya di 2668. Sedangkan yang ini di 2767. Agak lebih bagus untuk yang multicore-nya. Tapi untuk masalah single core-nya di bawahnya Poco X3 Pro. Untuk yang 732 itu sebenarnya kurang worth it ya. Saya saranin ya mending ke upgrade ke Poco X3 Pro aja karena harganya hampir sama. Ini RAM 6 aja sekitar 34-35 juta bisa dapat yang ini. Tapi yang RAM 8 di 4,1 di harganya ya mendekati yang ini. Tapi untuk masalah AMOLED sih bagus untuk layarnya. Layarnya bagus, kamera yang ini 108 megapiksel. Yang ini downgrade dari versus ini. Downgrade-nya ini cuma 48, yang ini 64. Tapi yang memproses dia menggunakan Snapdragon 860 guys. Kalau yang ini itu semua spesifikasi masuk semua. Mulai dari kamera, layar Corning Gorilla Victus. Pokoknya ini lengkap. Lebih ke semua spesifikasi. Kalau yang ini mengunggulkan di bagian satu aja, yakni di performa. Kalau yang ini untuk harian atau lebih ke seluruh spesifikasi, sedangkan yang ini juga sama. Dan inilah hasilnya untuk yang Geekbench 5. Skornya di 487 untuk yang Redmi Note 10 Pro. Yang multicore-nya di 1475 maksudnya. Kemudian yang ini di single core-nya di 569, yang multicore-nya di 1606. Kemudian untuk yang di Poco X3 Pro 775, untuk yang multicore-nya di 2668. Kemudian untuk yang terakhir di Poco X3 GT, skornya di 718. Untuk yang multicore-nya di 2767 maksudnya ya. Agak ngantuk ini guys. Jadi untuk
pemenangnya di single core-nya yakni di Poco X3 Pro. Untuk yang multicore-nya di Poco X3 GT guys. Oke, jadi di sini kita akan tes untuk masalah di Mobile Legends ya. Untuk grafiknya di sini kita cek di Poco X3 NFC dengan menggunakan Snapdragon 732G-nya. Nah, untuk masalah spesifikasi di sini yang Redmi Note 10 Pro ini sama. Jadi kita nggak perlu download ulang di Redmi Note 10 Pro karena ini bukan HP saya soalnya, HP klien guys. Dan untuk refresh rate-nya di sini mentoknya cuma tinggi aja dan nggak bisa ke 120 fps. Kenapa ini ya? Apa belum support atau gimana, atau cuma mentoknya di 60 fps saja? Beda dengan di Poco X3 GT maupun Poco X3 Pro yang bisa unlock di 120 fps untuk Mobile Legends-nya. Tapi kalau yang ini cuma di 60 fps aja guys. Jadi seperti itulah, kalau nggak percaya seperti ini hasilnya. Ini FPS yang didapat 60-an. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan tes di grafik Mobile Legends untuk HP Poco X3 Pro ini. Jadi untuk spesifikasi refresh rate-nya tinggi dan ultra aja ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetes di Poco X3 GT ini guys. Apakah grafiknya lebih bagusan yang ini daripada Poco X3 Pro yang terkenal HP gaming di kisaran harga 3 jutaan dengan menggunakan Snapdragon 860, sedangkan yang ini menggunakan Dimensity 1100 coy. Dan bisa kalian lihat untuk masalah grafik paling tinggi ya kan. Di sini untuk refresh rate-nya ultra. Untuk grafisnya ultra, kurang apa lagi ya Poco X3 GT ini. Untuk grafiknya di sini grafik untuk refresh rate-nya 120 fps guys, sudah ke unlock. Jadi enak banget. Kalau kalian main game dengan fps sekencang ini, segede ini, ya pasti lancar banget, enak banget dilihatnya. Apalagi game MOBA seperti Mobile Legends ini kan, wah enak banget main funny satset. Untuk chipset Snapdragon 732G di sini itu kalian bisa lihat yang ke unlock cuma smooth sampai HD saja. Dan untuk Poco X3 Pro di sini karena dia menggunakan Snapdragon 860, otomatis grafiknya sudah ke unlock semua. Dan ini sangat keren banget. Sedangkan untuk yang di Poco X3 GT karena chipset baru, otomatis grafiknya belum bisa ke unlock atau masih sedikit yang support. Jadi ya kita tunggu di update selanjutnya. Oke? Oke, jadi seperti inilah hasilnya untuk di Redmi Note 10 Pro karena dia menggunakan Snapdragon 732G. Untuk prosesor seperti itu masih belum cukup untuk dibuat game HD. Ya, kalau dipaksakan emang bisa tapi kurang lancar. Gitu aja ya. Dan selanjutnya untuk di Poco X3 NFC sama seperti di Redmi Note 10 Pro masih kurang lancar dalam menjalankan game berat seperti Free Fire, PUBG, dan game-game yang berat lain. Dan selanjutnya kita akan tes di Poco X3 Pro. Dan untuk Poco X3 Pro ini karena dia menggunakan chipset Snapdragon 860, jadi game apapun bisa dilibas dan tidak terjadi nge-lag apapun. Semuanya lancar jaya bos. Dan terakhir untuk di Poco X3 GT, untuk buat main game Dimensity 1100 ini lumayan bagus. Tapi kendalanya ketika kalian bermain lama itu penurunan performanya kerasa banget. Jadi ya saran saya gunakanlah fan cooler agar tidak terjadi throttling atau agar tidak terjadi panas. Itu aja sih. Karena Dimensity 1100 ini panas banget, lumayan panas. Karena chipsetnya chipset flagship sama seperti di 860. Oke, jadi untuk kesimpulannya di sini tiap HP punya fitur tersendiri.
punya kelebihan tersendiri. Jadi sesuaikan dengan budget kalian. Kalian ingin HP seperti apa ya kalian tinggal butuh HP seperti apa ya kalian tinggal beli aja. Misalnya, oh saya ingin kameranya bagus dan sudah AMOLED dan backdoornya sudah kaca. Ya kalian bisa pilih di seri Redmi, di Redmi Note 10 Pro. Dia untuk kameranya 108 megapiksel. Dan untuk backdoornya sudah backdoor kaca. Terus di sini layarnya sudah AMOLED. Seperti itu. Tapi kalau kalian buat main game otomatis di backdoor ini itu panas banget. Jadi tiap HP punya kelebihan masing-masing. Terus untuk yang NFC di sini desainnya biasa aja. Layarnya IPS. Kemudian kalau dengerin musik di sini getar karena backdoornya adalah backdoor plastik. Jadi kerasa kopong gitu. Terus isunya di bagian layar sering terjadi getar-getar untuk di bagian layarnya saat bermain game. Ya seperti itu. Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro ini isunya banyak banget, mulai dari layar, kemudian panas, terus apalagi boros. Wakil lah yang diisukan di Poco X3 Pro ini. Tapi menurutku dengan harga segini bisa mendapatkan performa yang jauh lebih bagus daripada yang ini. Untuk kamera, dia menggunakan kamera 48 megapiksel guys. Downgradean hasil dari Poco X3 NFC. Untuk desainnya semuanya sama. Untuk ukuran sama semua. Karena ini saya pakai casing dari Ringke jadi terlihat lebih gede dan lebih bagus. Terus isunya tuh di layarnya juga. Untuk yang Poco X3 Pro ini layarnya juga terlalu sensitif, jadi sering getar gitu, atau ada yang bilang layarnya kurang sensitif atau touch delay. Dan setelah saya update di versi terbaru yakni di versi 12.5.7.0 ini yang MIUI Enhance ini, untuk layar getar di sini tidak terjadi lagi. Jadi untuk layar getar itu karena software MIUI-nya. Seperti itu, dan ini sudah diperbaiki isu dari layar getar di Poco X3 Pro ini. Kemudian untuk yang HP yang ini di seri GT ini bodinya tipis daripada yang ini, tebal banget. Ini lebih tipis, lebih ringan. Layarnya sudah menggunakan Gorilla Glass Victus. Untuk kamera depan dia downgradean hasil dari yang ini. Dia 20, ini yang 16 kalau nggak salah. 16 megapiksel, tapi untuk hasil kamera depannya agak sedikit pucat. Tapi untuk yang hasil kameranya di Poco X3 Pro ini masih lebih bagus. Yang yang kamera depannya masih lebih bagusan yang Poco X3 Pro daripada yang Poco X3 GT. Tapi kalau kamera belakangnya saya akui bagus banget. 64 megapiksel. Untuk stabilisasi videonya, stabilizer videonya bagus banget, saya suka. Kemudian di sini kekurangannya yakni nggak ada jack audionya, tapi nggak ada masalah sih untuk jack audionya di sini karena saya nggak pakai headset, jadi nggak saya masalahin. Dengan desain seperti ini, performa seperti ini, Dimensity seperti ini bagus banget ternyata. Tapi kekurangannya kalau kalian ngerekam video dalam durasi yang lama, ada tulisan HP Anda terlalu panas atau terlalu overheat gitu guys. Dan itu sangat mengganggu banget buat kalian yang suka video-video. Emang sih kalau dibuat main game panas banget, saya akui, tapi performanya bagus. Kalian bisa lihat aja untuk hasil di ini. Di CPU throttling bagus banget untuk performanya. Di sini tidak ada pengurangan performa atau dibatasi. Jadi hasilnya jauh lebih bagus, tapi suhunya panas gitu aja ya. Nah, untuk kekurangannya nggak ada yang lain sih. Ini bagus semua. Untuk di bagian ini, apa itu namanya, di fast chargingnya.
Untuk fast charging Poco X3 GT 67 watt. Jadi kalau kalian ngecas selama 35 menit sudah penuh 100%. Itu sudah saya tes di video sebelumnya. Dan sama seperti di HP ini, di Redmi Note 10 Pro, dia sudah ada Dolby Atmos-nya. Jadi untuk hasil suaranya jauh lebih jernih, lebih enak daripada yang ini nggak ada Dolby Atmos-nya. Ini juga nggak ada Dolby Atmos-nya, jadi seperti itulah hasilnya. Kurang untuk di bagian suaranya. Jadi seperti itu untuk HP yang ingin kalian pinang, jadi sesuaikan dengan budget kalian. Ingin performa yang stabil tapi harga yang murah, saya saranin yang ini. Ingin HP yang agak mahal dikit, ini Poco X3 GT karena sudah 5G. Nah itu kelebihannya 5G. Terus yang ini Poco X3 NFC nanggung banget, tapi nggak apa-apa. Kalian pilih ini. Kalau kalian yang anti ghost touch, pilih yang ini. Tapi kalau kalian yang ingin layar AMOLED, ya saya saranin di seri Redmi. Speknya bagus, build quality-nya juga lumayan. Sudah kaca, tapi hati-hati kalau kaca gampang pecah. Ya tiap HP punya kelebihan masing-masing sih. Dan gitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa. Oke.